Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Di sini mohon maaf ya Bapak Alfian Nur Arnaim. Sebelumnya mengganggu waktu istirahat Bapak. Berhubung saya ada kegiatan untuk melakukan wawancara terhadap guru sejawat. Dalam hal ini saya memilih Bapak karena Bapak rekan saya dalam komunitas KKG untuk guru SD. Dan kebetulan juga Bapak mengajar di kelas 6 ya. Oke, iya betul sekali. Ya. Untuk itu saya minta waktunya sebentar terkait wawancara mengenai alternatif solusi yang bisa Bapak bagi kepada saya nantinya untuk saya terapkan di persiapan perencanaan rencana aksi untuk ya solusi permasalahan yang nantinya saya pilih, Bapak. Ya, Itu mungkin boleh Bapak tahu bisa. ini masalah apa ya? Ya, untuk masalah yang saya pilih kali ini itu terkait masalah kemampuan numerasi siswa di kelas 6 yang kurang berdasarkan kognitif penalaran matematika. Oh, itu tuh. Ya. Nah, bisa langsung ya Bapak ya. Ya, silakan, Pak. Ya. Yang pertama Bapak, di sini saya ingin menanyakan kira-kira apa alternatif solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan kemampuan numerasi siswa di kelas 6 yang bermasalah kurangnya kognitif penalaran matematika siswanya, Bapak? Itu ya. Alternatif solusi ya. Iya, iya Bapak. Kalau menurut saya sih ya, kalau untuk alternatif solusi itu bisa meningkatkan pakai pendekatan nih pembelajaran yang berfokus pada pemahaman konsep matematikanya. Oh iya, Nah, nanti bisa menggunakan metode pengajaran yang aktif, terus iya, yang interaktif juga. iya, Nah, kemudian bisa juga nih, nanti Bapak memberikan tantangan nih, misalnya dalam masalah matematika yang iya, melibatkan penalaran. Nah, dengan iya. itu nanti Bapak kan bisa nih sambil membimbing, terus ngasih dukungan ke individu setiap peserta didiknya yang mengalami kesulitan. Mungkin itu aja. Oh iya, iya. Ini ada pertanyaan kedua, Bapak. Ya, oke. Apakah ada strategi atau pendekatan yang spesifik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa di kelas 6 itu berdasarkan kognitif penalaran matematikanya, Bapak? Ada ya. Menurut pengalaman ya, Ya, nggak bisa sedikit nih. Oke. ya, Ada sih beberapa strategi atau pendekatan yang bisa digunakan. Mungkin bisa nanti Bapak coba nih ya. ya, Misalnya pendekatan pembelajaran yang berbasis masalah, ya, terus yang penggunaan manipulatif atau pakai alat bantu visual itu ya, ya. untuk membantu pemahaman konsep mereka. Konsep artinya itu maksudnya ya. Kemudian bisa juga untuk penggunaan pemodelan matematika dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis nih melalui Ya. analisis dan penyelesaian masalah matematika. Itu aja, mungkin itu seingat saya sih. Ya, ya. Ini ada pertanyaan ketiga, Bapak. Oke, ada beberapa pertanyaan nih. Ada 5, Bapak. Oh iya, oke. Ya. Mohon izin, Bapak, lanjut. Oke, lanjut. Yang ketiga ini bagaimana peran teknologi dapat membantu meningkatkan kemampuan numerasi siswa kelas 6 itu berdasarkan kognitif penalaran matematikanya, Bapak? Peran teknologinya ya. Ya, Teknologi itu bisa termasuk penting juga sih perannya untuk meningkatkan numerasi siswa. Misalnya gini, nah dalam penggunaan perangkat atau aplikasi yang belajar matematika yang interaktif ya, itu ya, kan bisa membantu siswa tuh dalam memahami konsep matematikanya, terus melakukan eksplorasi, mendapatkan umpan balik yang instan. Nah, itu sih. Kemudian teknologi itu juga bisa sih
digunakan untuk memberikan latihan adaptif nih yang sesuai dengan tingkat kemampuan individu siswa. Misalnya dari kan buatkan game, misalnya seperti itu Iya. kan yang tentang matematika. Nah, Oh seperti iya. itu. Ya. Terima kasih Bapak. Lanjut Bapak. Oke. Pertanyaan keempat. Nih, apakah ada pendekatan atau metode khusus yang efektif dalam mengevaluasi kemampuan numerasi siswa itu berdasarkan kognitif penalaran matematikanya, Bapak? Kalau menurut saya ya, ada sebenarnya. Ada beberapa sih, yang bisa digunakan untuk dalam Mhm. mengevaluasi kemampuan numerasinya. Misalnya tes formatif yang Ya, melibatkan pemecahan masalah, penyelesaian masalah yang kontekstual ya. ya, Terus bisa juga atau pengamatan langsung terhadap siswa. Nah, saat siswa itu mengerjakan tugas matematikanya. mhm, Nah, selain itu bisa juga nih seperti portofolio siswa nih yang mencakup sampel karya atau proyek matematikanya yang mhm, bisa memberikan gambaran komprehensif tentang kemampuan nomor siswa itu. mhm. Kayak portofolio gitu nah setiap Ya, siswa gitu. ya. Terakhir Bapak, eh, kira-kira ada peran orang tua dalam meningkatkan itu? Bagaimana melibatkan orang tua dalam meningkatkan kemampuan numerasi siswa kelas 6 itu berdasarkan kognitif penalaran matematikanya, Bapak? Iya. Kira-kira. Nah, sebenarnya ini peran orang tua tuh ya sangat penting ya, Ya, untuk membantu mendukung pelajaran di rumah karena biasanya kalau orang tuanya nggak peduli di rumah ya nggak belajar kan gitu kan. ya, Nah, terus bagaimana sih melibatkannya kan gitu ya. Pertama ya, ya yang kita perlu apa tadi berkomunikasi menjalin komunikasi yang baik dulu itu yang pertama ya kan. Nah, bisa lagi dengan caranya apa? Bisa berikan dukungan atau dorongan kepada anak untuk memberikan keterampilan di rumah dengan melibatkan anak dalam kegiatan matematika sehari-hari dan berkomunikasi secara teratur nih dengan guru untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kemajuan anak. mhm, Orang tua juga kalau bisa ya diberikan sumber daya informasi nih, saling berkomunikasi tentang informasi untuk pembelajaran matematika seperti apa di rumah, melajari kan biasanya mhm, apa tuh pendidikan orang tua kan beda-beda ya di rumah ya. Ada yang ya, lulusan SD seperti itu kan. Jadi ya, kemungkinan nggak sama, ada yang bisa bantu, ada yang enggak, ya udah pasrah gitu aja kan. oh iya, Nah, sehingga kalau kita kasihkan informasi tentang strategi juga tentang pembelajaran matematikanya, ya paling tidak mereka tahulah, ya kan, dan bisa membantu anaknya paling tidak sedikit mengembangkan kemampuan numerasi kognitif penalaran matematikanya anaknya di ya, rumah gitu. iya. Itu aja. Ini Mungkin kalau iya, belum puas nanti bisa dipuaskan sendiri. iya, terima kasih Bapak Oke untuk oke. waktunya. Mungkin Hmm, ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. oke. Ini sudah Eee, berarti ya? Boleh izin ya tab dulu ya? sudah, ya, Oke, saya izin tab dulu ya. Selanjutkan ini sama-sama ya, bahas ring ya. Lanjut. ya, Oke, ya. Terima silakan. kasih Bapak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asri? Iya, Nggih, alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya sudah mau menunggu, wawancara saya dengan Pak Alfian Nur Anhaim. iya. Ini ya, Ibu, mohon maaf sebelumnya ya mengganggu waktu istirahat Ibu. Nggak apa-apa, Pak, aman. Iya, iya, iya. Berhubung, Ibu juga salah satu rekan sekaligus, panutan saya ya, karena Ibu juga menjadi salah satu guru penggerak di angkatan pertama, yang pastinya, banyak ilmu yang dapat, saya peroleh dari Ibu. Jadi untuk kesempatan kali ini, saya mau, memberikan beberapa pertanyaan, mewawancarai Ibu terkait permasalahan, alternatif solusi yang nantinya bisa saya gunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang, biasa muncul di kelas
Bisa kita mulai langsung Ibu ya? Iya bisa Pak, Ya, silahkan ya. pertanyaannya. Yang pertama Ibu, menurut Ibu, penyebab utama dari masalah kemampuan numerasi siswa itu yang berdasarkan kognitif penalaran matematikanya itu apa ya Ibu kira-kira? Penyebab utama. Penyebab utama dari masalah kemampuan numerasi siswa ya Pak Misran ya? Iya. Iya. Ya kalau menurut saya sih beberapa faktor bisa menjadi pengaruh ya Iya. dalam kemampuan numerasi siswa. Ya misalnya karena kurang pemahaman konsep matematika, misalnya itu Iya. salah satunya. Mm-mm. Jadi kalau kita di matematika itu kenal yang namanya kemampuan prasyarat ya, keterampilan prasyarat. Nah, Iya. jadi kadang-kadang siswa itu keterampilan prasyaratnya aja kurang kokoh gitu. Jadi Iya. hal-hal yang mendasar aja kurang kokoh. Jadi Mm-mm. ini menjadi salah satu faktor penyebab sehingga dalam apa materi-materi yang lebih kompleks itu siswa itu menjadi lebih lemah pemahamannya. Mm-mm. Selain itu juga menurut saya karena kurang latihan. Nah, jadi kalau mereka kurang berlatih, maka keterampilan matematikanya, keterampilan dalam eh, berhitung, menjawab soal, apalagi menalar itu Mm-mm. akan sangat kurang memadai. Mm-mm. Selain itu juga selain dari faktor siswanya, menurut saya juga dari faktor gurunya. Bagaimana guru itu harusnya itu memberikan pendekatan pengajaran itu yang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa di kelasnya dan juga harus mengerti nih bagaimana sih di tingkat atau di level mana sih siswa-siswa kita ini berada gitu ya. Jadi harus mengadaptasi dari eh, keadaan siswa di kelasnya. Kalau Oh, menurut saya itu penyebab utamanya. iya. Saya lanjut Ibu ya. Terima kasih Ibu Ya, untuk pertanyaan pertama. Kedua, oke. ini Ibu apakah Ibu telah pernah mengidentifikasi pola maupun tren tertentu dalam kesalahan maupun kesulitan yang dialami oleh siswa dalam mengembangkan kognitif penalaran matematika mereka, Ibu? Iya, kalau berbicara tentang pola atau tren itu artinya kan sebuah keadaan yang terjadi berulang-ulang gitu ya Pak Misran ya, Iya, yang betul. sering terjadi gitu ya. Iya. Iya, kalau dilihat dari pengalaman saya beberapa tahun terakhir lah ya, Iya. pengalaman sebagai guru yang juga guru kelas sekaligus ngajar mata pelajaran matematika itu rata-rata siswa itu biasanya tuh kurang memahami hubungan antar konsep matematika gitu. Mm-mm. Jadi ada konsep-konsep tertentu yang sebenarnya itu saling terkait gitu. Tapi yang mungkin karena awalnya tadi pondasinya atau keterampilan prasyaratnya itu kurang kokoh gitu. Jadi akhirnya mereka itu nggak ngerti korelasi antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Jadi seakan-akan terputus gitu, nggak ada Mm. keterkaitan. Padahal ada sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua misalnya yang sering saya temui itu kesulitan dalam menerapkan penalaran logis dalam memecahkan masalah matematika. Ya, Mm-mm. jadi mereka itu kadang-kadang hanya terpaku pada rumus gitu kan, tapi dia nalarnya nggak jalan. Apalagi jika siswa itu harus mengeneralisasi konsep-konsep matematika dalam situasi kehidupan sehari-hari. Nah, itu sering sekali saya lihat kelemahan siswa saya itu ada di sana gitu ya. Jadi Iya. kalau mereka ada misalnya soal cerita yang berhubungan dengan konsep-konsep dalam kehidupan sehari-hari gitu. Itu Iya. mereka bingung, padahal sebenarnya konsep dasarnya itu sudah diajarin tadi gitu kan. Iya. Tapi ya itu tadi karena mereka itu nalarnya kurang kurang jalan gitu ya. Iya. Dalam berpikir penalarannya itu kurang nyampe gitu, akhirnya ya tersendatnya di situ. Itu sih yang sering saya Iya. temuin. Iya. Terima kasih Bu. Eh, ini permasalahan ketiga. Berdasarkan pengalaman Ibu, apakah ada faktor lain Ibu di luar kurikulum yang berkontribusi pada rendahnya kemampuan numerasi siswa kita ini dalam konteks penalaran matematikanya, Ibu? Ya, faktor-faktor lain selain dari kurikulum yang menurut saya Iya. rendahnya kemampuan numerasi siswa ini ya karena
bisa jadi itu karena motivasi intrinsik dari siswa sendiri yang kurang gitu. Jadi mereka memang motivasinya rendah, minat belajar matematikanya udah rendah duluan ya kan. Jadi memang dari dalam dirinya sendiri itu sangat kurang jadi motivasinya. Itu menurut saya sangat-sangat berpengaruh nih Pak Misran. Kenapa? Ya karena kalau dari diri sendiri aja nggak ada kemauan, nggak ada ketertarikan, ya gimana dia mau melaju dengan kencang gitu, mampu memahami matematika dengan baik gitu kan. Nah, selain itu juga menurut saya ya karena kurangnya dukungan dari lingkungan, kurang dukungan dari keluarga ya kan. Dimana dukungan dari keluarga itu juga menurut saya merupakan hal yang sangat penting, apalagi saya kan ngajar usia SD nih ya, usia SD di mana memang mereka tuh harus dibimbing seharusnya gitu. Tapi ya karena dari keluarga kadang-kadang melepas gitu aja, mereka sepenuhnya menganggap bahwa guru di tangan guru lah pembelajaran itu harusnya gitu kan, mereka kurang kontribusi dalam ngajarin anak-anak, ya akhirnya siswa-siswanya ya bermasalah untuk orang tua yang pikirnya seperti ini. Selain itu juga kalau menurut saya itu kalau itu dari diri gurunya sendiri juga faktor yang mempengaruhi, misalnya gurunya itu kurang menggunakan metode atau pendekatan yang kurang interaktif, kurang relevan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Jadi akhirnya siswa itu merasa bahwa matematika ini hanya sekedar pelajaran loh, matematika ini nggak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari loh gitu. Jadi akhirnya hal-hal faktor-faktor ini mungkin saling satu dengan yang lainnya saling berpengaruh, saling berkaitan. Ya akhirnya ini tadi menyebabkan kemampuan numerasi siswa itu jadi rendah gitu, menurut saya gitu sih. Iya. Lanjut ya Ibu ya. Lanjut. Sangat bermanfaat sekali ini. Yang keempat ini yang mau saya tanyakan Ibu. Bagaimana nih Ibu menilai efektivitas pendekatan pengajaran yang digunakan saat ini dalam mengembangkan kognitif penalaran matematika siswa kita, Ibu? Oh ya, menurut saya itu pendekatannya itu masih fokus dalam pemahaman konsep secara mekanis. Artinya apa ya? Konsep-konsepnya itu hanya terbatas pada rumus gitu ya, tanpa memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir secara kritis, berpikir secara kreatif dalam memecahkan masalah. Jadi kalau selama ini guru itu ngajarin sebatas rumus gitu, jadi kita seharusnya sebagai guru itu yang memberikan kesempatan pada siswa bahwa ini tidak hanya terbatas pada rumus saja, tapi kita harus mengembangkannya untuk mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana siswa itu mampu berpikir kritis, mampu berpikir kreatif dalam pemecahan-pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Gitu Pak Misran. Nyambung nggak nih dengan pertanyaannya tadi? Panjang banget soal pertanyaannya. Ya. Ini yang kelima Ibu, apakah Ibu memiliki gagasan atau alternatif solusi nih untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa berdasarkan penalaran matematikanya? Mungkin nanti bisa saya adopsi gitu ya Bu ya? Oh ya. Bisa dijelaskan Bu? Iya, alternatif solusinya kalau menurut saya ya meningkatkan pendekatan pembelajaran itu yang pusatnya itu pada siswa ya, student center gitu kan kalau bahasa sekarang gitu. Jadi artinya ya kita memposisikan siswa itu bukan sebagai objek tapi sebagai subjek. Siswalah yang berperan aktif dalam belajar, siswalah yang terlibat aktif dalam belajar, siswalah yang harusnya diberikan kesempatan untuk memecahkan permasalahan matematika, apalagi bila dilakukan secara kolaboratif. Ya, jadi dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa, itu siswa itu akan terdorong untuk berpikir kritis. Mereka bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mereka bisa mengaitkan konsep-konsep matematika dengan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu intinya kalau menurut saya alternatifnya yaitu tadi pusatnya pembelajaran itu pada siswa gitu. Jadi bukan guru yang sebagai pemeran utama ya, tapi justru siswalah dia mengeksplor gagasan kemampuannya dalam menerapkan keterampilan dasar matematikanya begitu.
Alhamdulillah. Semoga bisa digunakan ini nanti Ibu ya. Amin. Saya masih belajar Selanjutnya juga Pak Misran ini. ya, Masih belajar menerapkan untuk kelas ya, saya sendiri. ya. Ini ada yang pertanyaan ke-6 Ibu, untuk menerapkan alternatif solusi yang ada ini, bagaimana Ibu melakukan perencanaan untuk menerapkan atau menguji alternatif solusi tersebut dalam lingkungan kelas yang biasa Ibu ajar gitu Ibu. Gimana Pak Misran? Bagaimana Ibu berencana untuk menerapkan atau menguji, artinya tuh diterapkan alternatif solusi tadi itu dalam lingkungan kelas. Oh iya, cara rencana untuk menerapkan gitu ya? Ya, Cara untuk menerapkannya gitu ya? ya, Kalau menurut saya sih, kalau saya menggunakan itu tadi, menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, tapi seringnya itu atau maksudnya itu rencananya saya itu bisa menggunakan pendekatan yang biasanya siswa itu kan kadang-kadang gini Pak, apa ngarannya, apa tuh namanya, mereka sebatas menggunakan rumus gitu kan, ya, guru ngasih tugas terus, tapi mereka tuh nggak tahu sebenarnya ini tuh, kalau dalam kehidupan konteks sehari-harinya ini untuk apa gitu kan. Jadi ya, saya ingin membaliknya di mana mereka itu menemukan sendiri gitu, menemukan sendiri ya, gagasannya, menemukan sendiri konsepnya gitu kan. Sehingga ya, kalau menurut saya sih cenderung menggunakan pendekatan atau metode inquiry. Jadi ya, mereka menemukan gagasannya dengan secara mandiri gitu. Mereka ya, menyelesaikan masalah, kemudian berdiskusi dengan kelompoknya, mereka mengeneralisasi sebuah konsep. Kalau saya menurut saya seperti itu. ya, Selain itu juga perlu menurut saya menggunakan sumber daya tambahan, menggunakan sumber belajar tambahan ya, misalnya kita mengkondisikan siswa itu untuk memanipulasi matematika gitu, dikasih ya, dikasih semacam perangkat-perangkat atau sumber-sumber belajar gitu atau media-media pembelajaran di mana siswa itu bisa memanipulasinya, bisa mengeksplornya sehingga dia mendapatkan suatu konsep itu dengan berproses gitu, nggak instan. Oh kata guru rumusnya seperti ini, tapi mereka nggak tahu tuh maksudnya rumus itu dari mana, konsep mikirnya itu bagaimana, alur berpikirnya. ya, Nah, saya inginnya mereka itu membangun pemahamannya itu secara konkret, dimulai dari hal-hal yang benar-benar nyata dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka akhirnya bisa menemukan konsep itu secara mandiri. Menurut saya seperti itu. ya. Alhamdulillah. Lanjut Ibu, Gitu. pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu berharap ya alternatif solusi ini dapat mempengaruhi atau meningkatkan kemampuan numerasi siswa kita dalam konteks penalaran matematikanya Ibu? Iya. Saya berharap bahwa dengan menerapkan alternatif solusi tadi itu, siswa itu lebih bisa termotivasi, lebih aktif, dan mampu mengembangkan kemampuan numerasi mereka itu berdasarkan penalaran matematikanya. Jadi mereka bisa melihat keterkaitan antara konsep-konsep matematika itu dan dalam situasi nyata kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan pendekatan yang berpusat pada siswa itu, siswa kan jadi lebih mandiri dalam memecahkan masalah matematika. Mereka bisa menggunakan penalarannya untuk berpikir logis dalam proses mereka untuk berpikir itu. Iya. Nah, hal ini memberikan mereka keterampilan kan untuk tidak hanya dalam konteks akademik, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka tuh memang perlu menerapkan penalaran matematika untuk menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. Gitu. Hmm. Terakhir Ibu, Ya. eh, kira-kira ada saran atau rekomendasi dari Ibu untuk saya khususnya mungkin juga untuk guru-guru yang lain nantinya untuk menghadapi tantangan yang serupa, yang sama halnya dengan permasalahan yang
barusan Ibu jelaskan tadi, dalam mengembangkan kemampuan numerasi siswa berdasarkan penalaran matematikanya, Ibu? Iya, saran ya. Ya. Iya, kalau saran dari saya sih, hal utama itu kita harus mampu memahami kebutuhan belajar siswa ya. Jadi kalau bahasanya dalam pendidikan itu sekarang itu pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi kita tuh diupayakan untuk dapat memfasilitasi kebutuhan belajar setiap siswanya. Jadi kan siswa itu kan mempunyai kadang-kadang tingkat pemahaman yang beda, kecepatan belajar yang beda, gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi ini penting bagi guru untuk awal pertama kali itu mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dulu. Jadi kita bisa memberikan dukungan-dukungan atau berupa fasilitas-fasilitas itu sesuai dengan kebutuhan siswanya, tepat sasaran begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya ini hal yang penting itu melibatkan siswa itu secara aktif dalam pembelajaran. Jadi yang namanya aktif itu tidak hanya aktif secara fisik ya, tapi juga menurut saya itu secara mentalnya juga aktif. Dari proses belajar, penalaran, berpikir mereka yang tidak tampak itu juga harus diaktifkan. Jadi tidak hanya sekedar geraknya aja yang aktif fisiknya saja, tapi psikisnya juga aktif. Jadi dengan cara memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir kritis, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, melakukan diskusi kelompok dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian saran yang berikutnya, kalau menurut saya itu pinter-pinter gurunya itu menyajikan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Jadi kontekstual, menghubungkan antara konsep-konsep matematika yang kita sajikan itu dengan situasi nyata. Jadi siswa ini sadar, oh ternyata rumus-rumus yang diajari Pak Misran ini tadi, oh ternyata memang ada manfaatnya loh untuk kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi mereka itu merasakan manfaatnya, tentu mereka akan secara naluriah itu akan tertarik, termotivasi untuk mempelajarinya. Menurut saya begitu. Selain itu juga menurut saya sebagai guru kita harus bisa memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun. Ya, jadi umpan balik ini kita memberikan apa ya, semacam ya respon lah terhadap kinerja mereka dalam memecahkan masalah. Kemudian kita juga harus bisa memotivasi dan mendorong siswa-siswa kita untuk merenungkan cara berpikir mereka dan memberikan saran yang memperkuat penalaran matematika mereka. Apalagi ya, yang berikutnya mungkin ya seperti tadi, kita harus menyediakan sumber-sumber belajar atau strategi-strategi pembelajaran, misalnya dengan memanfaatkan teknologi, memberikan permainan-permainan edukatif yang beragam. Nah, karena ini kan tentu saja selain itu bisa membuat siswa menjadi tertarik, ya, mereka itu tentu membantu siswa untuk itu lebih mengembangkan keterampilan numerasi mereka. Jadi kita harus melihat nih, apa sih kira-kira misalnya sumber belajar yang tepat dengan materi yang kita ajarkan gitu. Jadi mereka dengan berbagai sumber tuh artinya mereka itu tidak jenuh, mereka tidak hanya terbatas sumber belajarnya pada buku saja gitu. Jadi mereka bisa lebih tertarik gitu ya. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya juga harus menjalin kerjasama dengan guru lain, saling berkolaborasi, saling belajar ya. Karena namanya kita nih manusia kadang-kadang serba terbatas, pengetahuan kita juga terbatas. Dengan adanya diskusi dengan orang lain, dengan rekan sejawat yang lain, berbagi praktek baik dengan orang lain, itu tentunya akan memperkaya hasanah pengetahuan kita gitu kan. Kita mempunyai banyak sekali alternatif solusi jika kita menghadapi permasalahan yang sama. Itu aja kayaknya Pak. Super Ibu. Nah, sangat menggugah sekali Ibu. Artinya malam ini saya banyak dapat ilmu baru dari Ibu juga. Ini bisa nantinya saya manfaatkan untuk memperbaiki
metode pengajaran yang sudah saya laksanakan di kelas, yang masih memiliki kekurangan mungkin ya. Jadi Sama-sama ini Pak salah Misra. satu ya. Jadi di saran terakhir Ibu ini juga sudah mulai saya jalankan ya, salah satunya berkolaborasi ya, yang dengan rekan sejawat, apalagi dengan rekan-rekan yang memang sudah jauh memiliki pengalaman yang lebih dibanding saya kan yang masih baru istilahnya. Iya, Mungkin itu Ibu. senioritas gitu ya. Walaupun Ya, sebenarnya yang nama senioritas tuh senior tuh nggak selalu sempurna. Kadang-kadang bisa ya, mengadopsi dari semangat yang muda-muda gitu kan ya sebenarnya. Iya. mungkin itu untuk dalam kesempatan ini Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktu istirahatnya. Mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan dan Iya, ini Pak. insya Allah akan sangat bermanfaat sekali untuk saya pribadi juga nantinya hasil dari aksi ini nanti juga akan bisa menjadi praktek baik ya nantinya untuk yang mau memperbaiki pengajaran mereka di kelas masing-masing. Iya, mudah-mudahan Ya, pembicaraan kita ini bermanfaat ya selain ya, untuk tugasnya Pak Misran juga bermanfaat untuk ya, orang banyak. ya. Amin. Untuk itu saya mungkin kita akhiri ya Ibu ya. Ya, iya Ya, Pak. oke. Terima kasih atas waktu yang Ibu berikan dalam kesempatan ini. Jikapun ada kesalahan, kehilapan kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Ibu di kesempatan pada malam hari ini, saya mengucapkan mohon maaf ya Ibu ya. Iya, Eh, sama-sama Pak. Saya juga mohon maaf kalau ada ya. kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Ya, saya